Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua baik dan sehat. Anak-anakku sekalian, senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam layanan bimbingan konseling. Tak terasa ya, kalian sekarang sudah berada di kelas 9. Ya, kelas tertinggi di tingkat MTS atau SMP. Bagaimana? Sudah mempersiapkan diri untuk menjadi siswa di kelas 9? Iya, kita harus lebih mempersiapkan diri. Baik, pada hari ini pelayanan yang akan disampaikan hari ini mengenai pengenalan diri. Ya, dari aspek bimbingan pribadi dan mungkin nanti bisa menyambung ke bimbingan karir. Oke. Aspek perkembangan kita untuk mengenal kemampuan dan keinginan diri kamu. Dulu pernah Bu, kelas 7 dan 8. Betul. Dulu kita juga mengenal diri. Tapi fokus yang dibahas di kelas 7 dan 8 berbeda dengan di kelas 9. Ya, pengenalan diri kita kali ini sesuai dengan tugas perkembangan kita di usia remaja, yaitu mengenal kemampuan diri dan keinginan diri. Kemudian menerima keadaan diri secara positif untuk kehidupan masa datang yang lebih baik. Jadi tugas kamu adalah mengenal diri dan kemudian kita merancang kehidupan kita ke depan. Setelah kita mengenal diri kita sebenarnya seperti apa. Tujuan pelayanan bimbingan pada hari ini adalah bagaimana agar kita bisa mengenal diri yang nantinya kita bisa mengenal kemampuan dan keinginan diri kita. Harus tahu kita maunya apa, kemampuan kita dulu apa. Apa sih saya mampunya apa? Dan saya inginnya seperti apa? Inilah yang akan menjadi langkah-langkah kita selanjutnya. Kita akan mengatur strategi langkah kita ke depannya setelah kita mengenal diri kita. Mengenal diri sendiri itu rada-rada sulit. Ya, mengenal diri kita seperti apa, sifat kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa, kepribadian kita seperti apa, itu yang harus kita pahami. Biasanya kita untuk mengenal orang lain lebih mudah. Ya, oh si A itu sifatnya seperti ini loh Bu. Dia itu pribadinya itu sopan, ramah. Nah, kalau B, dia itu orangnya kadang baik, kadang ngeselin, kadang pokoknya dia berganti-ganti. Bisa jadi. Atau Bu, teman saya itu si C, itu pribadiannya luar biasa, suka menolong Bu, dia mah sama orang lain. Sifatnya rela menolong ke orang lain, mau membantu teman. Dia tuh udah tahu Bu, dia nanti mau jadi apa. Ya, itu orang lain. Kita menilai orang lain, menganalisa orang lain itu lebih mudah daripada kita menganalisa diri sendiri. Mengenal kepribadian orang lain atau sifat orang lain itu banyak caranya. Mengenal sifat kita juga bisa. Banyak caranya. Ada kalau kalian sering mungkin mengenal medsos ya, ada Facebook, ada Instagram. Kadang di Facebook itu ada sebuah game permainan yang apa warna favoritmu, nanti akan keluar ini kepribadianmu. Apa makanan kesukaanmu, ini kepribadiannya. Apa jenis sepatu yang kamu suka, ini kepribadiannya. Ya, itu biasanya karena kebiasaan yang ada di masyarakat. Biasanya orang pakai ini seperti ini, maka akhirnya dibuat sebuah analisa seperti itu. Ya, misalnya kita coba dengan warna. Misalnya orang yang suka dengan warna biru, warna favoritnya biru, itu biasanya orangnya kalem, ya kan? Kemudian dia cool, orangnya cool. Tapi orang yang suka warna biru itu kadang suka memendam perasaannya. Iya, ada nggak ada antara kalian yang seperti itu? Oke, yang kedua contoh lagi warna merah.
Penyuka warna merah biasanya sifatnya pemberani, ekstrovert ya, suka membuka diri. Kemudian juga dia orang yang sangat percaya diri. Itu biasanya orang-orang yang penyuka warna merah. Ayo, siapa yang penyuka warna merah? Angkat tangannya. Iya, oke, kita lanjutkan. Ada lagi yaitu warna hijau. Warna hijau itu penyuka warna hijau atau warna favoritnya hijau adalah biasanya orang-orang yang suka mencari perhatian dari lingkungannya. Dia tuh pengen menjadi orang penting di lingkungannya. Ya, kita lanjut semuanya atau enggak ya? Gak usah semua ya, gak usah semua warna. Contoh lagi misalnya orang yang penggemar warna favoritnya warna hitam. Orang yang warna favoritnya warna hitam itu agak-agak gimana ya, dia setengah moody, jadi suasana hatinya cepat berubah. Kemudian juga dia setengah bergaya, jadi tanggung gitu ya. Ya, bahkan lebih cenderung orang-orang yang penyuka warna hitam tuh agak-agak pesimis. Oke, selanjutnya mungkin ya kita lanjut ke warna putih. Warna putih itu cenderung, orang yang menyukai warna putih cenderung memiliki kepribadian yang polos. Dia apa adanya dan orangnya sangat teliti. Oke, itu adalah salah satu contoh dari melihat kepribadian melalui warna favorit. Coba kalian boleh cek ke teman-teman di samping kalian, teman-teman kalian. Oh, si A itu sukanya merah. Oh, pantesan Bu, dia berani loh orangnya. Dia pede banget. Nah, itu kita mudah sekali menganalisa orang lain, menganalisa teman-teman sekitar kita atau keluarga kita. Boleh kamu tanya adik kamu, kakak kamu, abang, atau mama kamu, sekalian boleh ditanya, mama sukanya warna apa sih gitu ya. Ya, sambil kamu coba mencari, oh iya ya, terus kamu menganalisa, betul nggak ya mama saya, oh mama saya sukanya coklat, mama saya itu orangnya sederhana, terus dia juga hemat, terus dia akan bicara apa adanya, berterus terang, seperti itu. Menganalisa orang lain itu lebih mudah daripada kita harus menganalisa diri kita sendiri. Ya, kenapa? Ibu pernah bilang, menilai orang lain kita mudah sekali. Kenapa? Karena mata kita melihat orang lain, bukan melihat diri kita. Kita kalaupun kita melihat diri kita melalui cermin nih, ya kan? Paling yang kelihatan wajahnya saja. Atau mau lebih besar lagi cerminnya, kita akan melihat seluruh tubuh kita, tapi dalam kondisi diam. Kita nggak pernah bisa melihat waktu kita jalan seperti apa, waktu kita bicara seperti apa setiap saat, tidak. Tapi kita bisa menilai orang lain, menganalisa orang lain. Kemudian, kalau kita berusaha menganalisa sifat kita, kita coba melihat, kita seperti apa sih? Biasanya kita lebih cenderung menolak, gue nggak kayak gitu kok orangnya, saya nggak kayak gitu sih, enggak, masa aku dibilang suka mencari perhatian orang, enggak. Kadang menolak, ya ini hal yang lumrah gitu ya, hal yang lumrah. Tapi ada juga yang mereka, kalau yang bagus-bagus biasanya mereka setuju, itu gue banget tuh, bener gitu ya. Ya, inilah sifat kita gitu ya. Nah, tapi sekarang kita harus lebih memahami, kita harus bisa lebih mengenal diri kita. Bagaimana caranya kita bisa mengenal diri kita? Ada berbagai cara untuk kita bisa mengenal diri kita seperti apa. Ya, yang pertama yaitu dengan cara introspeksi diri. Kita mengintrospeksi diri kita. Kayak apa ya? Introspeksi diri, kamu bisa membuat daftar catatan. Nih, kayak begini nih, daftar catatan, kamu tulis. Kita mau introspeksi dalam hal apa? Bisa bermacam-macam. Misalnya dalam belajar. Kita seperti apa ketika belajar? Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya, Bu, saya kalau suka pelajarannya saya semangat. Saya suka di pelajaran seni budaya. Saya kalau suruh ngitung, ini kelemahan, ini kelebihan. Kelemahannya, saya kalau ngitung pusing,
nggak konsen. Cara belajar juga bisa. Ini masih di belajar ya, cara belajar. Misalnya, saya tuh bisa belajar kalau kondisinya tenang. Tuh, kelebihan saya kalau udah kepepet waktunya, saya siap cepet selesai. Ya itu termasuk kelebihan. Kekurangannya, males-malesan, menunda pekerjaan, bisa jadi. Oke. Kemudian yang itu tadi di masalah belajar. Kalau masalah sosial, bisa juga. Masalah sosial, coba kamu pikir sifat kamu seperti apa, kelebihan kamu dan kekurangan. Apakah, saya sangat peduli sama orang lain. Saya mengerti perasaan teman saya. Kalau dia lagi sedih, kita lihat mukanya, dia lagi sedih loh. Saya tahu Bu, dia sedang sedih. Kita pandai melihat ekspresinya. Atau saya nggak pernah mau kalah, tapi jarang ya orang berani nulis kekurangan dia. Saya egois, saya kok mau bermain maunya menang sendiri. Saya kalau di kelompok saya maunya suara saya yang paling dengar di kelompok. Nah, itu bisa jadi introspeksi kamu. Sosial, saya ramah, saya takut bicara di depan umum, bisa jadi. Saya kalau saya lebih nyaman dengan diri sendiri, bisa. Saya suka berada di kerumunan orang banyak, saya suka menjadi pusat perhatian, boleh. Ya itu sifat kamu, silahkan. Kemudian ada lagi tadi apa? Pribadi, belajar, sosial, ya, belajar dan sosial. Nah, kemampuan diri nanti hubungannya setelah kamu mengenal diri, kamu akan tahu kemampuan kamu di mana. Hubungannya apa? Hubungannya adalah nanti dengan keinginan kamu. Ibu lupa, kita kembali dulu tadi dengan introspeksi, cara mengenal pribadi kita. Dengan introspeksi kita melihat diri kita sendiri, melihat dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara bertanya pada orang lain. Tapi nggak boleh marah kalau temannya berkomen yang negatif. Kita buat nih seperti ini, kita bikin daftar sifat-sifat pemalu, cerewet, segala macam kamu tulis. Nah setelah itu kamu kasih ke teman, nih tolong dong, aku seperti apa sih? Dicentang ya, yang sesuai dengan akunya, dengan saya dicentang. Berani nggak? Berani ya. Tapi bilang sama temennya, kamu kerja isi yang seadanya saja, nggak usah dibuat-buat. Kalau memang aku bawel, kamu tulis bawel, dicentang bawelnya. Kalau aku tukang marah, kamu centang tukang marah. Jadi temennya yang mengisi juga tidak takut, dia akan menulis, menceklis sesuai dengan yang apa adanya. Yang ketiga dengan cara, ini kalian sudah dua ya, satu introspeksi diri, yang kedua dengan cara bertanya pada orang lain, yang ketiga melalui tes psikologi. Dengan tes psikologi kamu akan mengenal bakat dan minat kamu. Biasanya itu ada ketika nanti kamu di akhir tahun, untuk kita mengenal diri kita, membantu kalian mengenal diri kalian, dan juga untuk menentukan nanti kita akan kemana setelah dari MTS. Ya, karena kamu setelah di MTS kelas 9 kamu harus memilih sekolah lanjutan. Jangan sampai salah pilih. Nah, ini biasanya yang terjadi pada anak-anak usia kalian. Ikut-ikutan teman, tidak melihat lagi, saya bakatnya di sini loh. Saya sih pengennya jadi dokter. Satu keinginan itu, tapi kamu harus lihat lagi kemampuan. Keinginan ada, tapi kemampuannya harus dicek juga. Kalau pengen jadi dokter, tapi saya nilai IPA jelek, ini jelek, eksak saya kurang bagus. Apa iya saya sanggup jadi dokter? Harus berpikir. Keinginan dibarengi dengan kemampuan. Ya. Itu harus kalian pikirkan baik-baik.
Makanya kalian harus tahu kemampuan kamu di mana. Bu, saya jago bicara. Saya kalau ngomong tuh enak loh Bu. Teman-teman kalau saya bicara, teman-teman pada dengerin semuanya. Nah, kelebihan kamu itu harus kamu kembangkan. Mau ke arah mana? Nanti hubungan ke mana? Ke karir. Ya. Kalau yang kurang-kurang, yang jelek-jelek gimana, Bu? Yang jelek-jelek kita latih terus supaya dia bisa hilang menjadi suatu hal yang baik. Kayak tadi sudah 3 ya. Dengan satu caranya kita introspeksi diri. Yang kedua dengan cara bertanya kepada orang lain. Yang ketiga dengan melakukan tes. Jadi kenapa di kelas 9 kamu harus lebih dalam? Sudah paham ya? Kalau kita sudah mengenal diri, kemudian menerima kelebihan dan kekurangan kita, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kelebihan kita, kemudian kita juga bisa melatih kekurangan kita supaya lebih baik. Tujuannya apa? Agar keinginan kita bisa terwujud. Tuh, kamu ada yang cita-cita jadi polisi. Apa yang harus kamu lakukan? Kelebihan kamu apa? Kekurangan kamu apa? Kelebihan saya Bu, fisik saya besar Bu, tinggi besar, saya cocok banget jadi polisi. Bagus. Kekurangan kamu yang mana? Kekurangan saya sih saya agak kurang disiplin Bu. Oke, berarti kekurangan kamu harus kamu latih untuk menjadi lebih baik. Yang tadinya kurang disiplin, kamu harus belajar lebih disiplin supaya seimbang. Fisik saya bagus, saya juga disiplin, besok saya bisa jadi polisi yang handal, seperti itu. Oke, jadi harus kalian kenal diri, kenal kemampuan, kemudian kita ingat keinginan kita. Itu bisa kita cita-citakan, bisa kita wujudkan kalau kamu sudah bisa memaksimalkan diri kamu. Baik anak-anakku sekalian, setelah Ibu jelaskan tentang bagaimana kita mengenal diri, apa sih fungsinya kita mengenal diri, jangan sampai nanti kamu tidak mengenal diri kamu sendiri, kemudian ketika kamu harus memilih sekolah lanjutan, kamu ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan teman. Teman saya pada ke SMK teknik Bu, saya ikut. Padahal kamu tidak berbakat di situ. Mungkin kamu tidak, kemampuan kamu di teknik kurang. Kamu kurang cekatan menggunakan alat, atau kurang cekatan untuk mengenal barang-barang seperti itu, atau kinestetik kamu kurang bagus. Ya, jangan ke sana. Atau saya kemana ya Bu ya? Saya mau ke Tata Boga deh Bu. Kenapa? Itu Bu, teman saya ke Tata Boga, saya cuma ikut-ikut. Apakah kamu punya kemampuan ke arah sana? Kenali diri kamu dulu. Oke, jangan sampai nanti kalian memilih sekolah lanjutan salah hanya karena ikut-ikutan dan tidak mengenal diri. Oke, baik anak-anakku sekalian, setelah Ibu jelaskan semuanya, Ibu punya tugas buat kamu. Oke, Ibu minta kamu membuat daftar introspeksi diri. Silahkan tuliskan kelebihan dan kekurangan kalian dari 3 aspek tadi, ya. Dari 3 aspek yang sudah kita bahas. 1, aspek belajar, sosial, dan pribadi. Pribadi tadi belum disinggung ya, tapi Ibu dari awal sudah singgung bagaimana sifat kita itu tentang pribadi. Jadi 3 aspek itu. Oke, buat daftarnya seperti yang contoh tadi, seperti ini. Daftarnya, kelebihan, kekurangan, aspek apa? Belajar. Kamu tulis belajar, kamu tulis kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa. Oke. Sosial juga seperti itu, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Silahkan kalian buat daftar introspeksi diri kamu. Jujur, tidak usah takut, apa adanya diri kamu tuliskan di situ. Kenapa?
kita harus jujur sama diri kita sendiri, yang pada akhirnya nanti akan sangat bermanfaat buat kita mengembangkan diri. Kalau yang kurang kita perbaiki, yang lebih kita tingkatkan terus supaya lebih maksimal. Baik anak-anakku sekalian, siswa kelas 9, Ibu harap kamu tetap semangat. Introspeksi diri kamu sebaik mungkin supaya kamu bisa mengenal diri kamu, dan Ibu mau ketika kamu nanti selesai di kelas 9 kamu sudah bisa mengenal diri dengan baik dan yakin, Ibu saya besok mau ke jurusan apa? Ibu aku besok mau ke SMK saja karena aku tahu banget bahwa aku penyuka fotografi, aku akan sekolah SMK fotografi. Atau apalah yang lain, silahkan ya. Jangan sampai nanti kita udah di ujung kamu masih bingung, aku gimana ya, aku mau jadi apa, aku masih bingung, aku mau sekolah kemana ya. Memang semuanya berproses. Nah, jadi memang bisa jadi ketika kamu sampai di akhir kelas 9 pun kamu belum menemukan, nggak masalah, karena kita sedang proses menuju pendewasaan sampai suatu saat sampai kamu mengenal diri kamu secara utuh. Kita sedang proses dan belajar, tapi dimanfaatkan dengan baik supaya kamu bisa tumbuh kembang secara maksimal. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham yang Ibu sampaikan. Ya, kalian paham dan kalian mengerti sehingga kalian bisa mengenal diri dengan baik. Jangan mengenal orang lain terus ya. Jangan mengoreksi orang lain terus, tapi koreksi diri kita sendiri. Koreksi diri kita. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Ya, tidak usah komen orang lain, komen diri sendiri. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.